Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini kita akan melakukan perjalanan yang seru banget loh. Kita bakal menelusuri sejarah kewirausahaan, mulai dari para pedagang pemberani zaman dulu, sampai ke para inovator digital yang kita kenal sekarang. Tujuannya apa? Simple sih, biar kita benar-benar paham gimana ceritanya kita bisa sampai di dunia bisnis digital yang serba canggih ini. Yuk kita mulai. Nah, kita awali dengan kutipan dari salah satu ikon era digital, Jack Ma. Semangat atau passion, ini nih kata kuncinya. Ternyata inilah benang merah yang nyambungin wirausahawan dari zaman Marco Polo sampai sekarang. Semangat inilah yang jadi bahan bakarnya. Pengingat yang bagus banget sebelum kita gali lebih dalam. Coba deh perhatikan peta ini. Yang menarik adalah topik kita hari ini, perkembangan usaha di era digital, itu ada di pondasi paling dasar, blok bangunan nomor 1. Jadi sebelum kita ngomongin soal model bisnis, konsumen, pemasaran, atau yang lainnya, kita wajib banget paham akarnya dulu. Inilah titik awal kita yang paling krusial. Yap, untuk ngerti hari ini, kita harus nengok ke masa lalu. Yuk, kita mundur sejenak buat lihat gimana sih konsep wirausaha itu pertama kali muncul. Siapa sih sebetulnya para pengambil resiko pertama ini? Jadi, pada intinya, wirausaha itu lahir dari sesuatu yang sangat mendasar. Kebutuhan primer manusia. Ya, sesimpel pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, muncullah perdagangan. Dan orang yang berani terjun ke perdagangan ini, dengan semua resikonya ya, merekalah yang jadi cikal bakal wirausahawan. Dan peran ini nggak diam di tempat loh, evolusinya drastis banget. Awalnya wirausahawan itu ya pedagang, yang mempertaruhkan modalnya sendiri. Terus perannya geser jadi semacam manajer proyek besar, lalu jadi pengambil risiko, sampai akhirnya jadi seorang inovator. Nah, di abad ke-20 sampai sekarang, kata wirausahawan udah nempel banget sama inovasi dan teknologi. Beda jauh kan dari awalnya? Evolusi ini akhirnya membawa kita ke sebuah revolusi, sebuah titik balik yang mengubah segalanya. Momen ketika bisnis menemukan runah barunya, internet. Ya, sesederhana dan sedalam itu. Kehadiran internet ini bukan sekedar tambahan, tapi benar-benar mengubah total cara mainnya. Tapi gimana persisnya perubahan ini dimulai? Apa langsung booming begitu saja? Ternyata nggak instan loh. Mari kita lihat momen-momen awalnya. Di tahun 1980, perusahaan mobil udah mulai coba-coba. Lalu di tahun 92, toko buku online pertama lahir. Bahkan, pesan pizza online itu udah ada dari tahun 1994. Tapi, momen yang paling jadi game changer mungkin di tahun yang sama, saat enkripsi SSL diperkenalkan. Inilah yang membangun kepercayaan. Inilah yang bikin orang merasa aman buat transaksi online, dan jadi pondasi dari e-commerce yang kita nikmati sekarang. Oke, dari panggung sejarah global, sekarang kita fokus ke rumah kita sendiri. Gimana revolusi ini mendarat dan membentuk dunia bisnis di Indonesia saat ini? Coba lihat data ini. Jelas banget kan? Ketika para pebisnis di Indonesia ditanya apa pendorong utama transformasi bisnis mereka, lebih dari separuh, 52%, menjawab teknologi. Angkanya jauh melampaui faktor-faktor lain. Ini artinya, kalau mau sukses di pasar Indonesia sekarang, melek teknologi itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Dan bukti dominasi teknologi ini ada di mana-mana, kita lihat setiap hari. Nama-nama besar ini udah jadi bagian dari hidup kita kan? Mereka inilah wajah dari revolusi digital Indonesia yang membangun ekosistem yang menghubungkan kita semua dari Sabang sampai Merauke. Nah, slide ini meringkas pergeseran fundamentalnya dengan sangat baik. Dari bisnis yang dibatasi oleh lokasi fisik, sekarang jadi tanpa batas. Dari yang tadinya didominasi oleh konglomerat-konglomerat besar, sekarang justru dipimpin oleh startup yang lincah dan cepat. Dan yang paling kerasa, dari yang dulu lambat merespons pasar, sekarang bisa beradaptasi dengan tren konsumen dalam sekejap. Inilah wajah baru bisnis di Indonesia. Oke, kita udah tahu bahwa teknologi itu penting. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam. Gimana sih cara teknologi ini bekerja? Apa saja fungsi intinya yang membuatnya jadi mesin penggerak bisnis modern? Jadi menurut J.R. Terry, teknologi itu punya 5 fungsi inti. Gampangnya gini, untuk urusan internal, teknologi itu bantu merapikan operasional, menjadi mata untuk monitoring, dan jadi otak pendukung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, untuk urusan eksternal, teknologi jadi mulut dan telinga untuk komunikasi, sekaligus jembatan untuk kerjasama antar organisasi. Singkatnya, teknologi menyentuh setiap jengkal bisnis modern. Kita sudah melihat perjalanannya. Dari yang tadinya soal memenuhi kebutuhan dasar manusia, sampai sekarang jadi soal algoritma yang rumit. Dari pedagang tunggal sampai ekosistem digital raksasa. Sejarah ini membuktikan satu hal. Kewirausahaan adalah tentang evolusi dan adaptasi. Pertanyaannya sekarang untuk Anda. Setelah melihat jejak langkah para raksasa sebelum Anda, giliran Anda untuk melangkah.
Inovasi apa yang akan menjadi bab selanjutnya dalam cerita besar ini?